Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putu Gio Satria Adinata dengan NIM 2115091001, Iputu Wira Pratama Putra dengan NIM 2115091033, Diputu Adinda Indah Juliantari dengan NIM 2115091035, Ketua Dita Arisutrisna dengan NIM 2115091060. Dalam membuat web, biasanya programmer akan menggunakan sebuah extension untuk mempermudah aktivitas kode mereka. Adapun beberapa extension yang dapat digunakan yaitu yang pertama ada web server. Web server adalah sebuah ekstensi yang berfungsi untuk membuat sebuah server pengembangan lokal secara real-time, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan bantuan exam untuk menjalankan bahasa pemrograman yang berjalan di bawah server seperti PHP. Yang kedua, auto close tab. Jika melihat dari nama ekstensi ini, saya yakin kita sudah tahu apa fungsi dan kegunaannya. Auto close tag merupakan ekstensi yang dapat membantu kita menambahkan penutup tag HTML sehingga dapat mempercepat proses pengembangan yang kita kerjakan. Yang ketiga ada auto rename tag. Apabila auto close tag digunakan untuk menutup tag secara otomatis, maka auto rename tag digunakan untuk merename nama tag yaitu pembuka maupun penutup apabila terjadi perubahan di salah satunya. Ekstensi ini cukup membantu kita ketika membangun source code yang berjumlah besar dan ketika kita ingin melakukan perubahan tag, kita tidak perlu mengganti kedua tag pembuka maupun penutup yang biasanya saling berjauhan. Hanya cukup dengan salah satu tagnya saja. Yang keempat ada Open in Browser. Fungsi dari ekstensi ini sama dengan namanya, yaitu membuka file source code kita ke browser secara langsung. Dengan cara klik kanan project yang kita buat lalu pilih Open in Browser. Uniknya, fitur Open in Browser belum tersedia secara default di VS Code, sehingga kita perlu menginstal bantuan ekstensi ini agar kita dapat membuka file project di browser dengan mudah. Yang terakhir ada Prettier. Selain ekstensi Beautify, kita dapat menggunakan Prettier yang tidak kalah populer di mana sudah terinstall lebih dari 8 juta pengguna di seluruh dunia. Ekstensi ini memudahkan kita dalam hal pemformatan dan produktivitas. Struktur kode yang kita buat akan terlihat lebih cantik dan bersih saat disimpan. Kita dapat mengubah konfigurasi ekstensi ini di pengaturan atau setting sesuai dengan keinginan. Halo teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui extension apa aja yang sering digunakan oleh programmer, di sini aku akan mengajak kalian nih untuk membuat sebuah website. Website apakah itu? Nah, aku akan tampilkan di layar ini bahwa kita akan membuat sebuah website seperti ini, yang dimana kita akan membuat tabel yang berisikan data-data tertentu. Tapi sebelum itu, yuk kita buat file HTML terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuat file HTML-nya, di sini kita ditampilkan beberapa sintaks, yaitu ada sintaks pertama itu doctype, di mana doctype ini sebagai dokumentasi dari HTML tersebut, bahwa ketika kita menggunakan file ini, sintaks ini maksud saya, itu akan kode yang kita buat itu akan ditampilkan pada web browser, yaitu kode pada HTML versi 5. Kemudian terdapat tag HTML. Nah, dalam tag HTML ini terdapat tag head dan tag body, dimana tag head ini itu merupakan kepala dari dokumen HTML, sedangkan tag body ini merupakan tag yang digunakan untuk menampilkan isi dari dokumen HTML tersebut. Nah, setelah itu aku akan mengubah title, dimana kita akan membuat title itu pada tag title yang ada pada tag head. Itu aku akan berikan nama tabel biodata. Setelah itu jangan lupa kita simpan file ini supaya kita itu bisa menjalankan kode pada web browser, atau kita bisa menampilkan hasil dari kode yang kita buat.
Nah, setelah kita menyimpan, teman-teman bisa menggunakan extension Lab in Browser atau maksud saya Lab in Server ini, Lab in Server dan Open in Browser supaya kita bisa melihat hasil kode, maksud saya hasil kode dari yang kita buat ini ke tampilan web browser. Nah, seperti teman-teman lihat di tampilan web browser ini sudah berubah ya judul dari dokumennya, yaitu tabel biodata. Namun di bodinya masih kosong karena kita belum mengubahnya. Nah, sekarang langsung saja kita ubah atau kita modifikasi beberapa sintaks yang ada pada tag body. Langsung saja cus. Nah, di sini kita akan membuat judulnya terlebih dahulu, judul dari websitenya yang ada pada bodinya. Di sini saya akan memberikan nama apa ya? Nama kamu mungkin, canda ya guys. Di sini aku berikan nama biodata saja karena kita akan membuat sebuah tabel biodata. Setelah itu kita buat sebuah garis bawah, itu bisa kita gunakan tag HR. Nah, setelah itu supaya kita sama dengan contoh yang aku berikan tadi, itu aku masukkan tag img untuk memasukkan gambar atau gambar profilnya dengan menggunakan tag img, dimana di tag img ini ada atribut src atau source supaya kita memberikan dimana lokasi gambar tersebut. Lalu ada alt untuk memberikan nama dari gambar tersebut supaya nanti jika ada masalah dari gambar tersebut, web browser akan menampilkan nama dari gambar ini yang sudah kita tentukan. Nah, setelah itu kita save dan ya, inilah hasilnya. Wih, terdapat foto-foto ganteng dan foto cantik nih. Nah, setelah itu mari kita buat tabelnya, dimana kita membuat tabel itu menggunakan tag tabel. Nah, dimana di tag tabel ini kita buat border 1 supaya tabel ini memiliki bingkai ya, kalau bingkai yang di samping sisi itu. Nah, supaya terlihat rapi ya. Setelah itu di dalam tabel itu terdapat tag tr, dimana tag tr ini membuat garis pada tabel tersebut, dan ada tag td, dimana tag td ini membuat sel baru pada tabel ini. Langsung saja kita buat sesuai contoh yang aku berikan tadi. Nah, yaitu ada nama, name, prodi, dan lain sebagainya.
Nah, di bagian hobi ini, di bagian isinya, kita membuat sebuah list di mana kita akan menggunakan tag li sebagai supaya kita itu bisa membuat list pada hobi ataupun apa saja yang bisa kita butuhkan. Setelah itu kita akan membuat link yang dimana akan menautkan dari web ini ke web yang dituju. Nah, itu akan menggunakan tag a, dimana di tag a ini itu ada atribut href, dimana di atribut href ini bisa kita masukkan link dari web yang akan dituju. Nah, setelah kita membuat isi dari tabel ini, seperti yang kita lihat bahwa isi tabel ini agak berantakan ya teman-teman. Seperti ya itulah yang kita lihat di layar. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita akan menggunakan sebuah atribut callSpan dan rowSpan. Hal ini sama saja ketika menggunakan atau membuat tabel untuk menggabungkan tabel pada Excel. Nah, itu sama saja di HTML, cuma berbeda pada cara penggabungannya. Dimana rowSpan itu digunakan untuk menggabungkan baris, sedangkan callSpan digunakan untuk menggabungkan kolom. Nah, setelah itu setelah kita mengetahui apa fungsi dari rowSpan dan callSpan, mari kita langsung saja eksekusi pada tabel ini. Dan tabel sudah selesai. Sekarang kita akan mempercantik tampilan dari website ini. Kita akan menggunakan sebuah CSS, lalu dengan CSS inline, dimana di CSS inline ini kita akan gunakan text style. Di dalam text style ini kita akan mengkonfigurasi body website tersebut dengan memasukkan gambar sebagai background dari website ini. Jadi nantinya dia akan otomatis seperti watermark pada biasanya. Nah, dengan itu kita panggil saja kelas body dan memasukkan perintah background image. Lalu dengan atributnya URL dan nama gambar tersebut. Setelah itu kita simpan dan hasilnya seperti ini. Cantik bukan? Pasti dong. Tapi jika kita lihat tabel yang ada pada website ini masih kurang terlihat jelas ya teman-teman. Jadinya kita harus warnai tabel ini dengan warna apapun itu supaya nanti terlihat jelas. Maka dari itu kita akan buat kelas pada bagian tag tabel untuk memanggilnya dari CSS. Di sini kita akan menamakan color label. Setelah itu kita panggil dari text style atau dari CSS-nya. Kita masukkan perintah background color dengan warnanya itu putih, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, sudah terlihat jelas kan? Jadinya kita perlu adanya sebuah kombinasi warna agar nanti konten-konten yang ada itu tidak bertabrakan, atau supaya bisa dilihat jelas oleh pengguna atau user. Nah, setelah itu setelah kita lihat ternyata di bagian hobi itu, di bagian isi hobinya itu tidak ada ruang ya teman-teman.
agak sempit gitu, jadinya kita berikan padding saja. Di sini saya akan berikan padding sekitar 25 px agar nanti ada ruang, lalu kita simpan dan hasilnya seperti ini. Nah, sudah terlihat dengan leluasa bukan? Jadinya kita coba maksimal saja. Gimanakah hasilnya? Oh, ternyata di bagian biodatanya, di bagian judulnya itu kurang terlihat jelas ya teman-teman, karena warna yang ditampilkan itu masih tabrakan dengan image-nya. Jadinya di sini sepertinya kita harus memberikan sebuah bayangan pada font itu, atau biasa disebut dengan shadow-nya, dimana kita akan membuat shadow itu di mungkin kita buat kelas yang terlebih dahulu ya, biar bisa dipanggil dari CSS-nya. Kita berikan nama title web, lalu kita panggil dari CSS-nya dan masukkan perintah color dengan warna white, lalu masukkan perintah text shadow dengan letak dari shadow tersebut, lalu warna shadow tersebut. Dan kita simpan dan hasilnya seperti ini. Sudah cantik bukan? Udah loh, siapa lagi kalau bukan kelompok 3. Canda ya guys. Nah, itu tadi adalah pembuatan web yang sudah dipraktekkan oleh teman saya Wira sebagai programmer dan sudah dijelaskan oleh Gio tentang tata cara dari awal hingga akhir. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan kami mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata maupun kesalahan dalam mengerjakan website ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!